Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Jenderal Indonesia yang masuk Kristen dalam video kali ini adalah para jenderal yang berpindah dari agama Islam ke agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Ketiga jenderal Indonesia yang masuk Kristen tersebut terdiri dari 2 jenderal TNI dan 1 jenderal polisi Polri, yakni mantan Kapolri. Kedua jenderal TNI tersebut juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Salah satunya adalah mantan Panglima TNI. 2 dari antara 3 jenderal ini masuk Kristen maupun Katolik ketika belum menjadi jenderal, bahkan salah satunya ketika masih muda, sedangkan satu lagi justru setelah pensiun dari jabatannya. Seperti kita tahu, perpindahan agama adalah suatu hal yang lumrah terjadi sejak dulu, tidak terkecuali bagi para tokoh terkenal. Perpindahan agama para tokoh lebih mendapat sorotan, sebab mereka adalah publik figur, yang memang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya para pengikut mereka. Tokoh yang dimaksud di sini adalah para pemimpin agama, aktivis, politisi, pejabat, dan lain-lain. Perpindahan agama seseorang, terutama tokoh terkenal, sejatinya harus dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa, dan sudah sepatutnya dihormati, sebab merupakan hak privasi mereka sendiri. Sebab menganut sebuah agama adalah hak paling hakiki bagi umat manusia. Karena itulah perpindahan agama seseorang tidak perlu terlalu dipermasalahkan, toh mereka sendirilah yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lainnya, sudah sewajarnya disikapi secara bijak dan dewasa. Memang, sudah sewajarnya kita senang jika ada orang yang berpindah mengikuti agama kita, dan merasa sedih jika mereka meninggalkan agama kita. Tetapi bagaimanapun, kita harus menghormati pilihan mereka. Dengan demikian maka terjadi toleransi dan saling menghormati di antara satu agama dengan agama lainnya, dan tercipta kedamaian dan keharmonisan di antara para penganut agama yang berbeda. Jadi maksud video ini bukanlah mengkotak-kotakkan para tokoh berdasarkan agamanya, atau untuk meninggikan satu agama tertentu dan merendahkan agama lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa perpindahan agama itu memang banyak terjadi di kalangan tokoh Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang berpindah dari agama Kristen Protestan maupun Katolik, tetapi juga bagi mereka yang berpindah ke agama Kristen Protestan maupun Katolik. Lalu, siapa sajakah 3 jenderal Indonesia yang masuk Kristen Protestan maupun Katolik tersebut? Berikut pembahasannya. 3. Jenderal Polisi, Sucipto Danukusumo. Jenderal Indonesia yang masuk Kristen Protestan maupun Katolik. Yang ketiga adalah Jenderal Polisi Purnawirawan, Sucipto Danukusumo. Jenderal Purnawirawan, Sucipto Danukusumo adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ketiga, periode tahun 1963 sampai tahun 1965. Jenderal Purnawirawan Sucipto Danukusumo memang beragama Islam ketika menjabat Kapolri, dan menjadi pengikut Kristus setelah pensiun. Sebelum menjabat Kapolri, Jenderal Purnawirawan Sucipto Danukusumo menjabat Komandan Mobrik Polisi Pusat 1962. Mobrik atau Mobile Brigade adalah brigade mobil atau Brimob saat ini. Saat itu pangkatnya baru AKBP atau Letkol, sehingga untuk menjadi Kapolri, ia dinaikkan pangkatnya 3 tingkat menjadi Mayor Jenderal. Ini adalah rekor kenaikan pangkat tercepat di tubuh Polri. Jenderal Sucipto Danukusumo banyak berjuang di medan tempur, baik pada masa Belanda maupun ketika menghadapi para pemberontak, seperti Permesta. Sehingga ia mendapat banyak medali penghargaan. Jenderal Sucipto Danukusumo kemudian menjadi duta besar di Bulgaria, lalu menjadi anggota DPR MPR. Ia juga menjadi pengusaha konstruksi, dan ketika usahanya sedang kesulitan, ia menemukan Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus. 2. Brigadir Jenderal Slamet Riyadi.
Jenderal Indonesia yang masuk Kristen Protestan maupun Katolik. Yang kedua adalah Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi. Slamet Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Juli tahun 1927, putra dari seorang tentara dan penjual buah. Slamet Riyadi diasuh oleh pamannya dan sempat berganti nama saat masih balita untuk menyembuhkan penyakitnya. Riyadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka. Setelah lulus ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa pendudukan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya. Pada 1947 ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang, yang bertanggung jawab atas Resimen 26. Pada tahun 1950, Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Setibanya di New Victoria, pasukan Riyadi diserang oleh pasukan RMS. Ketika Riyadi sedang menaiki sebuah tank menuju markas pemberontak pada tanggal 4 November, selongsong peluru senjata mesin menembakinya. Peluru tersebut menembus baju besi dan perutnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit kapal, Riyadi bersikeras untuk kembali ke medan pertempuran, lalu para dokter memberinya banyak morfin dan berupaya untuk mengobati luka tembaknya, namun upaya ini gagal. Riyadi gugur pada malam itu juga, dan pertempuran berakhir di hari yang sama. Riyadi pun dimakamkan di Ambon. Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan, yaitu sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, juga dengan fregat TNI Angkatan Laut yaitu KRI Slamet Riyadi. Begitu juga dengan sebuah universitas di Surakarta yang diberi nama Universitas Slamet Riyadi. Selain itu, Riyadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. 1. Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Indonesia yang masuk Kristen Protestan maupun Katolik. Yang pertama adalah Jenderal Urip Sumoharjo. Jenderal Urip Sumoharjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Februari tahun 1893, dari keluarga non-Kristen. Nama aslinya adalah Muhammad Siddiq. Tetapi setelah dewasa, Jenderal Urip menjadi seorang penganut Kristen Katolik. Urip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Batavia, Jakarta. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL, tentara pemerintah kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di 3 pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Urip mengundurkan diri dari jabatannya sekitar tahun 1938 setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Tetapi setelah Nazi Jerman menginvasi Belanda pada bulan Mei tahun 1940, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. Ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda 2 tahun kemudian, Urip ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang selama 3,5 bulan. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibentuk. Sehingga boleh dikatakan bahwa dialah Panglima TNI yang pertama. Jenderal Urip berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Ketika Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang, Urip tetap menjabat sebagai kepala staf,
dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan angkatan perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Urip kemudian mengajukan pengunduran dirinya, namun tetap bertugas sebagai penasihat Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Presiden, Muhammad Hatta. Jenderal Urip wafat pada tanggal 17 November tahun 1948 di Yogyakarta akibat serangan jantung. Ia dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Urip menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta yaitu, Bintang Sakti 1959, Bintang Mahaputra 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna 1967, Bintang Kartika Eka Paksi Utama 1968. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, Urip ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 314 Tahun 1964. Pada tanggal 22 Februari tahun 1964, Akademi Militer Indonesia di Magelang mendedikasikan sebuah tugu untuk dirinya, dan menggambarkan Urip sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata, yang mengutamakan dharma daripada minta.